baru dapat dengar penyiar itu kan DP wawasan luas. Iya, iya. Padahal ternyata Ternyata baca. ada baku pay. Pada saat anak keluar akan ID card MPR, DPR, DPR. Tidak, tapi jago juga ini politik konsep marketing ini. Oh, dorang ambil satu free supaya dorang mau dapat. Kayaknya tidak usah bacalek ente deh dengan Anajo. Itu kalau di Iya, PDI iya, Perjuangan. iya. Mantap, mantap, mantap. Nah, berarti... Jadi mau masuk PDI Perjuangan? Hah? Rian Wahyudin Teseo, begitu ente nama ya? Rian Wahyudi Putra Enteseo. Terlalu panjang. Ya? Terlalu panjang ya. Baru apa sampai tak singkat Riri. Orang malas Ri, bahwa gitu awalnya. Jadi tidak gagah ya? Jadi di radio, itu DP awal itu di radio. Oke. Semua mulai nih. Orang mulai. Oh iya, oke. Guys, hari ini kita akan mulai dengan Riri. Jadi dia akan mulai dengan dia punya sepak terjang dulu di dunia entertain ya. Jadi kita belum masuk ke dunia politik. Iya. By the way, ini episode ketiga. Riri ini dia calon legislatif dari PDIP, Dapil Bone Bolango. Bolango ya. DPRD Provinsi ya, DPRD Provinsi. Nomor 2. Nomor 2 PDIP. Jangan lupa, itu kan ingat. Nomor 2, istri jangan 2. Oke ya. Iya kan? Oke, harus ampa. Tidak juga, tidak 3 juga. lah. Oke, Ri. Sampai apa jadi nama Riri itu di radio tadi gagah ini? Jadi memang banyak orang bertanya, kenapa Riri? Padahal nggak nama Rian. Oke. Jadi awal mula itu di radio, karena memang anak karir pertama itu di radio dulu M Radio. Oke, M Itu Radio. dulu Memora, kalau di Manado Memora, di Makassar ada Memora. Di sini M Radio. Di sini M Radio. Oke. Karena anak dorang jaga panggil Riri, karena anak masih baru, jadi biasa senior mbak suruh. Oke. Jadi mirip pisang goreng dulu. Oke. Motor. Makanya jadi Riri, iya, akhirnya jadi Riri. Jadi Riri ya. Okay. Karena kebetulan ada DJ terkenal di Jakarta, Riri Spinach. Oh, jadi ente pakai Riri. Jadi ya sudah Riri sajalah. Oke. Berarti ente ini tapi ada background apa sih ente sampai masuk jadi penyiar itu? Memang ente suka dunia memang siaran, suka broadcasting. Jadi Ana tertarik dengan kenapa dorang bercerita baru tidak putus-putus ya. Dorang maksudnya asik bercerita, lucu. Ana tertarik dengan itu. Baru dapat dengar penyiar itu kan DP wawasan luas. Iya, iya. Padahal ternyata ada baku pay. Berapa kali ya? Baku pay ya. Ada baca. Tahu nggak guys? Padahal ada baca. Ada baca ya. Cuman dia bikin serupa ada cerita. Iya. Itulah hebatnya radio. Jadi orang tidak dapat lihat, no visual, hanya audio. Meskipun live, tapi orang tidak dapat lihat. Orang tidak tahu ada baca. Oke. Jadi meskipun juga pakai celana pendek apa semua, santai ya? Santai. Jadi dulu dari beberapa partner siaran itu yang paling Ana suka partner siaran pagi. Akhirnya Ana dapat kan di radio itu ada prime time. Prime time itu pagi, sore, malam. Malam itu jam 6 sampai jam 8. Itu prime time. Itu prime time. Sore itu jam 3 sampai jam 5, pagi itu jam 6 sampai jam 9. Akhirnya Ana tadudu setelah sekian tahun, tadudu dapat program pagi. Dapat program prime apa time. itu masih ente ingat enggak? Ana ingat nama program itu Gorilla. Apa dia arti itu Gorilla? Tidak ada arti. Jadi hanya bahas ada apa? Bahas apa saja, hal-hal yang aneh, hal-hal yang lucu dengan lagu-lagu yang fresh, kira-kira begitu. Nah, Ana partner waktu itu Teboni. Boni MC. Iya, Boni MC. Awal mula berkarir di radio. Jadi orang memang awal karir itu sama di radio ya? Sama di radio. Berarti pengalaman ketika misalnya mau ketemu orang baru dan kemudian tidak kaku dan sebagainya, itu kan dapat dari radio? Dari radio. Radio dulu malu-malu. Itu akhirnya kelar selesai di radio. Karena kan harus
mau interview artis. Betul, betul, betul. Orang olo baraba. Biar tidak ada doi yang penting baraba. Dan bergengsi sekali punya radio ini dulu ya. Bergengsi, kirim-kirim. Iya. Buat putri tidur di Bugis Camp. Oke, dari balik perangkat siar. Suara Suara dada. Mana bikin-bikin begitu juga enggak? Tidak, karena M Radio DP format radio top 40 kan. Oh, Dia radio anak muda. Iya, anak muda ya. Kalau di Jakarta ada Prambors. Begitu dia. Iya. Kalau di Jogja ada apa? Kan Oh, ada banyak di Jogja sih, anak. Ah. Anak sudah Geronimo. Cocok. Geronimo kan? Iya. Oke. Geronimo ada Gama Suara atau apa? Iya. Lupa anak. Anak tidak bukan pendengar radio, guys. Sebenarnya bukan lupa. Mungkin di Kak Iswan banyak skip di waktu di Jogja. Ya. Cuma tapi anak ingat sekali. Tidak mau buka aib presenter ya. Kan kali ini aneh. Iya harusnya. Iya. Harusnya aneh yang mau wawancara. Oke, ini tahu mana itu? Sebenarnya mau balas dendam sebenarnya. Balas dendam ini. Iya. Bahkan anak saja heran. Iswan Febrianto dari yang kita orang Bataman dulu, orang tahu DP nama ini Angin. Kalau Angin itu dia cuma lewat, tidak mau dapat lihat. Karena Iswan Febrianto itu adalah salah satu, ini karena nakal-nakal dulu. Salah satu hacker yang Provinsi Gorontalo punya itu salah satu DP nama, DP nickname itu Angin. Tidak dapat lihat, dan itu Iswan Febrianto, tapi itu dulu, jam dulu. Masih nakal-nakal. Iya. Masih proses pencarian jati diri. Tiba-tiba sekarang jadi pengusaha muda, Masya Allah. jadi presenter. Itu bagaimana DP cerita sampai jadi? Oke, sekarang Riri Litik. Orang ganti ini jadi Riri Litik ya. Bukan politik lagi ya. Oke, sampai situ saja tentang anak. Sekarang tentang ente. Oke. Daripada sama tamu bongkar. Apalagi kalau terrolling nonton, bahaya ini kalau sama tamu bongkar kamar ini masa lalu Gomez. Kepala sekolah. Ada DP satu BK yang ente tinggal di Jakarta. Siapa? Emil. Beliau akhirnya menjadi salah satu orang yang ditakuti, yang ditakuti oleh ASN nakal. Iya. Emil Baswan. Mudah-mudahan dia nonton. Dia pasti mau nonton itu. Oke, menarik. Berarti semua NTP ini itu ente mulai dari radio. Dari radio. Dan berarti itu juga ya yang bikin, karena paling banyak juga orang-orang dari radio itu. Lalu kemudian DP side job ini tuh Mbak MC. Yes, ya? betul. Kan? Dia jadi MC, kemudian Ana jadi presenter di Mimosa. Oke, pernah jadi presenter di Mimosa juga ya? Sempat jadi presenter di Mimosa. Baru dengan waktu itu Ana produser masih Teh Isam. Ismail Giu. Teh Isam pernah di Mimosa? Iya. Oke, dia Isam itu produser dulu. Dulu orang sempat ada program jalan-jalan, makan gratis, bongkar rumah makan. Jadi Isam Giu. Akhirnya sekarang baku dapat pakai baju PNS. Dan beliau salah satu ASN yang profesional dan pintar di Provinsi Gorontalo. Iya itulah kata-kata dari Pak Jubir. Bukan Jubir ya? Iya. Ente apa ini? Ana sehari-hari jadi staf khusus gubernur. Staf khusus gubernur. Iya. Itu yang sekarang ya? Itu yang sekarang. Yang sekarang ya. Tapi nanti jadi salah satu anggota bukan caleg lagi, salah satu Alek Amin ya. Caleg, masih caleg ini. Maksudnya kan ini kan doa. Kalau Alek Amin. Alek Amin kan. Ya? Kalau itu semua biar beranteat, Mbak Amin. Hari-hari mau kuti. Kamu mau kenapa ya? Mau di caleg. Iya. Oke. Nah, DNTP ini semua soal entertain. Iya. Dari radio, dari kemudian MC juga, presenter, semua tentang entertain. Iya. Kenapa ini ke politik? Apakah ini ada dengan ada dia punya relasi dengan NTP pekerjaan dulu waktu di Jakarta? Iya, jadi sebenarnya ini masuk politik karena Tacono. Kalau orang bilang Tacono. Tacolo dan Tatono. Tacono Oke. Bagaimana ini? Jadi aneh itu 2011 sempat di Jakarta. Jadi saya jadi residen MC di salah satu klub. Baba MC di sana. Jadi tapi tetap dengan profesi sebagai di entertain ya? Masih. Masih.
Jadi 2011, 2012 Ana masih pulang ke Oke. Gorontalo karena itu makanan masih jaga rindu, orang Iya, tua iya, masih iya, ada. iya. Nah, akhirnya 2014, 2015, 2015 Ana Pesahib, kalau ente kenal Fadli Hasan, Oke. waktu itu maju di Kabupaten Gorontalo berpasangan dengan Pak Nelson. Oke. Itu nafas periode pertama, Yes. Nelson Fadli pertama. Nafas. Ana karena orang radio, Ana dimintakan tolonglah oleh Fadli Oke. untuk memegang DP data, kemudian DP oke. komunikasi dengan masyarakat. Itu Ana dia mintakan tolong. Oke. Akhirnya itu awal mula Ana tahu politik. Kan dulu kalau orang ini apa ini politik, Oh, apa iya. ini caleg, apa ini. Sawa, Iya, sawa. begitu. Jadi Kalau masih mengutip Teh Sogi bilangnya politik tai kucing. Iya. Itu dulu guys. masih skeptis. Masih skeptis. Masih skeptis. Sawa-sawa, Apa ini? oke. Apa tidak ada gaul? Oh, Gaul iya, dong, iya. entertain dong. Entertain. Iya, pulang malam. Iya, 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 kan? iya. Tapi dulu. Dulu. Nah, akhirnya setelah jadi singkat waktu dorang menang. Oke. Dorang menang. Fadli menawari anak lah. Ah. Ente jadi anak ajudan. Oke, Ini pertama di sekali kabupaten. iya kabupaten. Kan anak pikir oh ajudan apa ya? Ah. Begitu. Anak lihat-lihat di TV karena anak tidak ada basic politik sama sekali. Ah, Tidak ada. oke. Tidak ada. Apa ya ajudan cuma iko-iko di belakang. Ah. Oh ya sudah. Oke. Berarti sempat? Sempat. Sempat tidak Oke. sampai 1 tahun karena menurut anak itu bukan anak pedunia karena anak tak kaget kan? Iya, iya, Anak iya. tak Karena kaget itu yang lama dengan Iya, entertain. rutinitas harus bangun pagi, Nah. harus mau bawa upacara, basiap duduk di basiap berdiri di belakang, Sawah. mau bawa buka pintu, Iya, 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 mau iya. bawa dokumen ke dalam, apa Oke. ini begini. Jadi pekerjaan yang tiba-tiba anak, ya lah pekerjaan apa ini? Anak tak kaget. Ah. Tidak sampai 1 tahun anak. Oke, baru. Ana beberapa kali, ini boleh maaf Pak Fadli Hasan, sahabatku sayang. Beberapa kali Ana itu coba minta, Minta. iyo, Ana harus. Ini sepertinya bukan Ana dunia ini dunia yang asing. Oke. Dan dia tidak mau Ana keluar karena kan ternyata kesini-sininya Ana tahu bahwa ajudan itu adalah salah satu orang kepercayaan pejabat-pejabat tinggi. Oke. Oh Begitu. iya, 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 iya. Tapi kan tidak cocok karena Ana belum ada basic. Belum ada pengetahuan yang dari Belum situ. ada, belum ada. Oke. Akhirnya Ana tetap paksa keluar, kemudian Ana akhirnya memutuskan untuk kali ini benar-benar hijrah pindah ke Jakarta untuk turus-turus. Oke, jadi semua stay di Jakarta. Betul, itu 2015. Kebetulan karena orang ini sanang babat taman kan, Yes, orang yes, banyak yes. taman di mana-mana. Ada DP nama Koroni Liando. Oke. Koroni itu kebetulan anak Harley motor besar. Oke. Dia satu geng motor, satu klub motor Harley dengan yang punya Prambors. Gitu. Oke. DP nama Om Imran Amir yang punya Prambors. Oke. Akhirnya Ana mau ke Jakarta itu, orang bilangnya sudah nggak masuk Prambors saja. Wih agak susah itu Om. Ada ini di situ itu sebenarnya ada masa masuk Prambors segampang itu. Sudah kita orang mau telepon, tahu juga orang Gorontalo Iya, Baraba. iya, iya. Kita mau telepon dia. Ini kita mau telepon dia. Kalau coba gitu, DP Baraba itu DP level sedikit agak di bawah 100. Tapi memang betul. Oke, Memang ya. betul. Jadi akhirnya Ana hijrah, dia telepon, dia titip. Ana sempat datang ketemu dengan Om Imran, almarhum, kebetulan baru meninggal tahun ini. Ketemu Om Imran, dia suruh kasih masuk Ana PCV di Prambors, Ana antar. Tapi Ana lama batunggu. Ana pikir, karena memang susah masuk Prambors ini. Masa Ana ini bawa anak dari kampung tiba-tiba masuk di Prambors kan. Ternyata Ana salah sangka Om Imran itu pada saat itu lagi touring Amerika dorang. Jadi Ana punya ini masih tak tahan. Karena Ana lama
Ana waktu itu memang juga untuk mulai ada hati untuk Ana mau kerja yang memang betul-betul kerja seperti orang pada umumnya, iya, yang iya. bukan Ada rutinitas. ada rutinitas Oke. yang bangun pagi, Iya. mau siram kopi barsom pergi di kantor. Oke. Kira-kira begitu, Ana mau suka begitu. Apalagi di Jakarta ya. Iya, karena Oke. Ana pe dunia selama sebelum itu Pokoknya malam itu pagi, Iya, pagi iya, itu iya, malam. iya. Kira-kira ada taputar, iya, Taputar. ada taputar. Oke, Nah, pada akhirnya Ana karena dekat juga dengan Kak Didin, Hardi Hemeto. Oke. Kak Didin menawari Ana untuk masuk saja nggak dapat Kak Dewi. Oke, Kebetulan Kak Dewi Hemeto itu anggota DPD RI. DPD RI. DPD RI. Oke. Kan Ana tidak ada basic Ya, basic politik dan ah. Ana juga memang tidak dekat dengan Kak Dewi. Cuman dengan iya Dewi. dengan kakaknya Kak Dewi, Oke. Kak Didin. Akhirnya Kak Didin suruh masuk, Ana datang pati Kak Dewi, memulai kantor hari pertama, ente bayangkan Wan, hari pertama Ana kantor, Ana Prambors telepon. Asik. Demi Allah, Ana masih ingat di ruangan pati Kak Dewi itu, Ana ada angka, Ana tanyain dari mana? Dari Prambors. Perempuan, iya Ana lupa DP nama, dia HRD Prambors. Dia sudah ditelepon oleh Om Imran untuk Ana kalau boleh. Waktu itu Ana masih dorang mau coba yang 3 bulan. Ah, oke. 3 bulan, iya. Jadi Ana masuk pagi sampai sore untuk bikin program. Untuk bikin program. Oke. Padahal ini yang mimpi loh ya. Ana pemimpi itu, tapi menurut Ana, iya Ana sudah kerja di sini. Oke. Dan yang bikin Ana bersikeras juga waktu itu pada saat Ana keluar akan ID card MPR, DPR, DPD. Pusat. Bayangkan Wan, orang dulu mau nonton TV, yang orang mulia di TVRI itu kan boleh DP tower. Nah. Ada tower TVRI ngono. Iya, tower TVRI. Tower Ah. TVRI. Anak ada kerjaan, ada lirik itu. Iya. Bayangkan ini orang dari kampung Pak. Oke. Orang dari kampung Pak tiba-tiba ada di pusat perpolitikan Indonesia. Sawa. Oke, Jadi akhirnya Ana memutuskan, Ana di sini saja Mbak. Saya sudah ada kerja. Oke. Gitu. Akhirnya Ana memutuskan menolak itu. Oke, dan juga mungkin itu jadi NTP komitmen karena sobat terima itu. Ya. Iya. Ah, Nah, dari situlah Ana Itu di Kak Dewi yang- kasih sekolah, kasih Oke. kuliah. Kak Dewi lah yang banyak mengajarkan Ana, banyak merubah. Soal Di politik ini kira-kira Ana pemama itu Kak Dewi. oke. Ya, maju lagi deh ini. tadi. Maju lagi, Oke. Kak Dewi maju lagi. Insya Allah nanti Ana mau coba komunikasi, Kak Dewi tuh mau undang di sini. Masuk sini. Oke, Iya. iya. Masuk lagi tuh NTP konstituen sana deh itu. Tidak, tapi jago juga ini politik konsep marketing ini. Dorang ambil 1 free supaya dorang mau dapat 5 yang bayar. Dia bongkar. Oh, tapi tidak. Dia bongkar. Rian Wahyudi Putra NTCO mendukung gerakan-gerakan anak muda untuk UMKM. Jadi ini bayar dong. Wah, Untuk mendukung taman-taman. Oke. Mau dicalek. Mau dicalek. So ada modal. Jadi begitu. Keren sekali gitu. Iya. Cuman begini, orang kan pasti waktu itu berkarir di Jakarta, beberapa kali orang ketemu di sana, Iya. di Senayan City juga, Iya. dan kayaknya memang di situ mulai tampai. Ya, Di karena Senayan dekat City kantor. gitu, Karena dekat kantor. Anda jauh sekali Pak, mungkin Iya. ke sana. Karena dekat kantor. ya. Emang kalau ada taman-taman dari Gorontalo, Oke. biasa kan orang nginap di daerah kota. Panggil baku dapa itu cuma di situ. Di situ, Karena ya, jam karena dekat. pulang kantor Oke. baru relatif lebih dekat. Iya. Jakarta iya. itu kan macet, udah jauh. Nah, yang ini yang Ana ini kemarin, Hari. Ternyata ente itu tim staf ahli di Dewi Hemeto, DPD. Iya, DPD. Awalnya Ana pikirnya ente ketika orang sering nongkrong di sana dengan NTP ID card itu yang bikin ente baraba. Karena itu baraba itu harus orang jelaskan, disclaimer. Kenapa harus baraba? Karena tuan tidak ada doi. Jadi biar Jadi tetap tidak ada begitu, doi ya? baru tidak baraba. Kan salah. Minimal ada baraba lah. Oke. Iya. Harus mau ingat itu apa? Biar tidak ada doi. Kalau karena ini baraba sekali. Kita yang tidak doi, biar bau baraba yang banyak. Oke. Nah, Ana pikirnya ente itu malah di Gerindra. Ya, memang ada circle di sana.
Oke. anak-anak Gerindra. Karena kebetulan anak petaman main basket Pak Prabowo PK Manakan. DP nama Mas Budi Jiwandono. Gitu. Akhirnya dekatlah dengan elit-elit Gerindra. Jadi kalau di sana itu anak dekatnya dengan geng itu. Kan kalau di sana geng-geng. Geng-geng. Baru kesini-sini mulai kasih tunjuk muka Pak El Nino. El Nino ada orang Gorontalo ini. Oke. Baru Gitu. ternyata kayak Nino bilang. Kak El Nino sempat orang bawa kan ini. Nanti jawab macam tadi itu tadi. Karena sih ada Kak, makanya makanya. Yang ajar tadi itu Kak El Nino. Oh, Kan gitu ajar ya. itu ajaran dari Kak El Nino. Oke. Kalau tidak ada doi lebih baik ada baraba. Iya. Ada dua-dua. Oke, baru ketika apa DP nama? Praktis berapa tahun ente berkarir di sana di Jakarta? Dari di circle di Senayan ini. 2015 Ana masuk. 2015 medio akhir Ana so di sana sampai itu. 2000 Sampai terakhir pulang 2023. Terakhir pulang 2023 ini ya. 2023 lama ya. Mas pulang itu pun karena akhirnya memutuskan masuk di partai. Masuk di partai. Jadi Ana ini bukan kader Gerindra. Oke. Bukan, tapi bawa teman dengan orang-orang Gerindra. Oke. Berarti dengan NTP Circle di sana, kemudian ente juga ada di pusatnya perpolitikan Indonesia di sana. Berarti kan banyak sekali ente pelajari di sana soal ini. Banyak. Ya? Jadi memang Ana harus cerita di beberapa kesempatan pun Ana selalu bilang Ana selalu akan berterima kasih banyak-banyak itu Pak Tika Dewi Hemeto. Karena dia yang menampung anak dari Gorontalo yang ijazah cuma SMA. Dulu orang ini TCB mau kasih sekolah tidak ada orang tahu mau gaul. Gaul ya? Orang tahu cuma gaul. Gaul men. Gaul men. Pagi jadi rutinitas dulu itu pagi itu tidur di studio sambil siaran sambil tidur. Itu tidur bangun sore semua bermain skate di lapangan catur. Dulu ada lapangan catur di UNG. Dekat Main skate Pustikom. di situ dengan Teh Boni sampai malam-malam nongkrong. Ente boleh percaya atau tidak? Dulu di depan pintu gerbang UNG itu ada ATM. Ada. Iya. Ente tahu anak yang Teh Boni pernah tidur di situ. Supaya jadi Lala main skate kan. Bon, tidur di sini saja, mau pulang di studio di M Radio di Kasuari kan? Iya. Jauh. Orang tidur sini saja ada AC. Baru di lampu orang putih di saklar. Jadi orang bikin orang di kamar. Itu proses pencarian jati diri dulu. Jadi anak ini pernah tidur di ATM, anak ras, tapi dingin sekali di AC. Ruang 1x1 pemeriksaan 1 PK. Aduh. Tapi memang asik DP ini ya. Apa namanya? Ketika ente dari entertain lalu kemudian dari 2015 akhir sampai dengan 2023 ini ente banyak sekali ente berpengalaman di ini. Berarti kalau bisa Anda bilang NTP pengetahuan tentang politik, kemudian juga NTP pandangan-pandangan soal perpolitikan di Indonesia itu ya tidak boleh menganggap remeh juga dengan misalnya dengan para politisi yang mungkin yang ada di sini gitu. Iya kan? Karena itu keunggulan orang ada di Jakarta. Informasi orang cepat, orang lebih dulu. Gitu. DP keunggulan ya cuma itu. Nah, sampai Kiapa pulang, lalu kemudian Kiapa PDIP. Padahal NTP ini Gerindra loh. Iya. NTP Circle ini Gerindra. Jadi memang ada DP lucu juga itu, tapi sebentar mau cerita. Jadi belum selesai. Kiapa PDIP, Kiapa bukan Gerindra atau Golkar. Iya. Ya kan? Karena kan ini juga Golkar juga siapa ini? Kak Dewi misalnya dengan keluarga besar DP keluarga besar Golkar kan? Memang sebelum Ana memutuskan masuk di partai itu ada beberapa yang coba mengajak misalnya karena itu orang Bataman kan lintas partai misalnya dengan Erwin Ismail. Mudah-mudahan dia mendapat ini podcast dia bisa masuk sini juga. Sepertinya dia harus masuk di sini karena anak muda politisi muda yang belum datang di politik sebenarnya dia itu belum harus mukas pindah toga begitu. Iya. Jualan. Sekali. Jadi
memang beberapa kali ada tawaran. Erwin mengajak, kemudian di Golkar juga saudara-saudara dari Kak Dewi juga ada beberapa yang mengajak. Tapi memang Ana menimbang dan karena itu Ana di Jakarta, jadi ada beberapa sharing session dengan senior. Dorang bahkan beberapa kali kasih gambaran partai yang A, dorang P ideologi apa, partai yang B ideologinya apa begitu. Karena ideologi itu adalah basic. Ideologi itu basic. Kenapa basic? Karena ini yang akan orang perjuangkan. Masuk menurut Ana pribadi ya, masuk partai politik tidak hanya ikut-ikutan. Ana harus tahu dulu apa di dalam. Ya DP kasar, DP jeroan lah. Isi di dalam harus Ana tahu dulu. Begitu. Baru kenapa PDI Perjuangan? Begitu kan. Jadi PDI Perjuangan itu dulu masih PDI. Itu dia ada sejarah panjang kalau Pak Ana keluarga. PDI yang DP Lambang DP Banteng masih mengadakan muka. Iya, DP Banteng masih memang banteng sekali memang. Banteng sekali ya. Kalau sekarang kan sadiki modern. Ya sekarang agak samping kayak gini. agak samping tapi batunge. Jadi PDI itu dia ada sejarah panjang Pak Ana keluarga. Ana papa adalah salah satu simpatisan PDI. Jadi dia Soekarnois. Dia itu Ibu Mega, sangat Ibu Mega bahkan. Ibu Mega. Tapi TCB itu almarhum dia bukan kader, dia simpatisan. Bahkan DP Rompi Kongres K2 PDI di Bali, itu dia pergi. TCB pergi dan dia DP ini masih ada DP peninggalan di sini. Kemudian anak Opa itu dia Soekarnois. Dorang Soekarnois PNI. Sehingga Anas memang belajar beberapa partai, dorang ideologi, dorang basis perjuangan. Tapi Ana lebih tertarik ke PDI. Begitu. Makanya, apa nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PDI. Sehingga akhirnya semakin Ana cari tahu, ternyata Ana semakin jatuh cinta. Asik. Ini bukan karena PDIP sekarang partai penguasa? Bukan ya. Bukan. Jadi ente bayangkan 2018 itu Ana adalah salah satu tim kampanye nasional Prabowo Sandi. Karena Ana bataman dengan DPK Manakan itu. Iya. Jadi ada tim kampanye nasional Ana di sana. Jadi hanya ada beberapa anak muda yang jadi ring satunya Pak Prabowo. Waktu itu karena orang membantu DPK Manakan ini, gitu kira-kira. Tapi Ana bukan kader. Tidak masuk di Gerindranya. Gitu. Tapi masuk di kenapa PDI? Jadi Ana masih mempelajari kenapa PDI ini dengan banyak stigma-stigma negatif. Tapi dorang masih menjadi kalau Ana baca di sejarah, dorang jadi partai besar di Indonesia itu mulai dari 99. Bayangkan dengan banyaknya isu yang orang bilang di PDI. Sehingga ini yang menurut Ana, kenapa ya? Kok lucu? Akhirnya Ana mulai cari tahu. Iya, mulai cari tahu, mulai riset, Ana mulai baca buku, Ana mulai baca DP tulisan-tulisan Bung Karno, DP pemikiran-pemikiran tentang Indonesia. Akhirnya Ana mulai jatuh cinta dan Ana 2019 pasca Pilpres, Ana memutuskan Ana harus masuk di PDI. Berarti memang niatan untuk ke PDIP ini memang sudah dari 2019. Tapi Ana diterima oleh Bapak Haji Muhammad Kris Wartabone baru-baru ini. Ente bayangkan berapa tahun Ana itu ada memelas untuk Abah saya mau masuk PDI. Tidak. Berarti dari 2019 ini bukan cuma niat tapi sudah bilang. Sudah. Ana ingat sekali itu baku dapat dengan Tipa Kris. Selesai pada saat proses pencoblosan kan Ana pulang ke Gorontalo karena membantu Tika Dewi. Ana pasiar di Suwawa karena Ana dekat dengan DP anak-anak. Ana baku dapat dengan Pak Kris. Pak Kris itu masih sempat bagara-gara Ana. Dia mau batari akan Prabowo. Karena ente tim pemenang. Iya, karena Ana Ana membantu karena lagian ada Pak Sandi juga orang Gorontalo. Kebetulan orang Gorontalo di Jakarta itu banyak dekat dengan Pak Sandi. Sehingga Ana juga, ya sudah, orang bantu. Berarti kalau misalnya Ana yang ini tadi bahwa ente pilih PDIP di 2023, bukan karena dia sekarang partai penguasa. Bukan. Tapi memang dari 2019. 2019, Ana
karena Anda mengikuti kenapa dorang jadi partai penguasa dengan stigma-stigma negatif yang banyak sekali. parah. Oke. Iya. Iya. Yang orang semua tahu dia dicap apa. Tapi di Jogja itu basis PDIP luar biasa loh. Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Kenapa dorang masih menjadi partai pemenang? Oke. Nah, berarti cukup lama ente beriset mendalam tentang PDIP. Nah, kalau misalnya dengan ini sekarang, dunia perpolitikan sekarang gitu. Lebih spesifik deh. Spesifik orang akan bahas. Ayo boleh mau minta air dulu. Ana rasa ini soalnya mulai. Ana minta air dulu. Ana rasa sepertinya pembahasan akan mulai masuk ke arah situ. Air. Oke, ini yang masih muda punya, dingin. Ini yang sudah asam urat. Yang masih muda memang harus dingin ya. Yang asam urat itu tidak boleh yang dingin-dingin. Mbak Dewi, orang ini apa dia nama? Jadi adil, apa dia nama? Fair lah ya. Jadi orang ada Le Minerale, ada juga Aqua. Sepertinya ini kode bahwa iklan-iklan air mineral, perusahaan-perusahaan air mineral, karena lokal itu sudah ada. Siapa tahu orang bisa masuk kan? Bahkan orang Pesahi punya, Teh Iwan Rahim. Oke. Harusnya Iwan Rahim itu masuk di politik. Baru taruh sini. Iya. Oke, ini asik. Karena kan orang lokal memberdayakan orang lokal. Sama-sama ada simbiosis mutualisme. Oke, masuk ini barang. Kayaknya tidak usah bacalek ente deh. Dengan Anajo. Nanti kalau tidak jadi ya. Iya. Oke, nah ini saking gugupnya ini yang semuanya pasang. Mana masih mau pasang? Ana semoga bukan itu deh arah pertanyaan. Ana akan meminum air juga. Oke, ini orang masuk di segmen yang cukup dalam ya, teman-teman, dan bisa jadi mungkin pinggir jurang. Ya. Oke, jadi dunia perpolitikan dan ente pasti update banyak sekali, lama sekali ente di dunia perpolitikan di sana gitu. Dan bisa jadi yang ada sekarang pun itu ya dia punya keadaan tidak akan jauh beda juga dengan yang waktu ente masih aktif di Jakarta kan. Nah, Ana mau mulai dengan konstelasi yang ada saat ini yang menurut Ana bahasa orang awam itu di luar prediksi sama sekali. Konstelasi yang mana? Konstelasi capres, cawapres. Oke, orang ke sana dulu. Konstelasi. Dari atas dulu baru ke bawah kan. Capres, cawapres. Ini konstelasi kan tidak, kalau menurut Ana yang mungkin di luar circle yang tidak di dunia politik, ini di luar di ini semua tidak terbayangkan. Kenapa? Karena isu yang Ana dengar kemarin kan Anies dengan Teh AHY, baru kemudian Pak Prabowo itu dengan Teh Caimin, gitu ya kan. Dan tiba-tiba berubah. Anies ternyata dengan Caimin. Nah, Pak Prabowo ternyata dengan Teh Gibran. Nah, yang Anda mau tanya adalah apakah ini juga Anda tanya waktu kader Gerindra yang waktu di sini episode pertama Teh Sarjon gitu. Cuman masih kurang lengkap deh kayaknya. Ini. Awalnya Pak Prabowo itu dengan Caimin. Katanya Ana lihat baca-baca di ini. Oke. Nah, saat Caimin ke Anies, aduh, siapa ini dia? Tiba-tiba muncul keputusan MK. Gibran. Jadi itu satu poin pertanyaan nanti yang muncul. Prabowo ternyata dengan Gibran. Poin pertama, apakah itu di MK? Memang so ada setup, karena politik kan dunia settingan juga, ya kan? Orang setting semua. Apakah itu ada ini juga settingan? Orang tahu. Kemudian yang kedua, kalau memang bukan settingan, apakah dari PDIP itu mengantisipasi itu? Karena Gibran ini kan PDIP. Kader PDIP kan, wali kota Solo, kader PDIP, dia punya papa kader PDIP, gitu dan sebagainya. Dari kacamata PDIP yang ente inilah, yang ente pelajari, yang ente tahu selama ini. Gitu. Panjang sekali anak ini, jangan lupa jawab oke ya. Panjang sekali anak tanya ini.
Padahal baru ada bikin gitu. Oke, itu sudah membaca dulu. Panjang sekali ada pengantar, jadi jangan cuma bilang oke ente. Oke. Jadi kalau untuk capres-capres yang lain, Ana tidak dalam kapasitas untuk mengomentari itu. Oke. Tapi kalau untuk Anda. urusan Gibran sebagai kader PDI Perjuangan, tidak ada siapapun yang boleh bantah bahwa Gibran itu adalah kader, benar-benar kader PDI Perjuangan. Kenapa? Itu bisa dibuktikan mulai dari dia itu ada pelatihan-pelatihan. Kan di partai itu ada pelatihan kader. Kalau di PDI Perjuangan ada tingkat pratama, madya, baru utama. Nasional. Utama itu nasional. Alhamdulillah Ana melalui tahapan itu. So lengkap ente pendidikan lah ya. So lengkap. Nah, Gibran itu mengikuti itu sehingga dia itu adalah kader PDI Perjuangan. Kader murni ya. Kader murni. Nah, apa yang hari ini torang ada lihat misalnya dengan keputusan MK, itu boleh torang mau ambil kesimpulan bahwa ada masalah di situ. Kenapa? Karena ada keputusan MK. Keputusan MK yang menyatakan bahwa hakim yang memutuskan ketua, memang dia itu kolektif kolegial, tapi berdasarkan keputusan hasil dari penyelidikan MK, memang ada pelanggaran di situ. Pelanggaran, sehingga tidak agak naif juga kalau orang bilang, oh itu tidak disetting, begitu. Karena ada keputusan MK. Yang kasih akhirnya dia kasih buka tuh orang pemata. Oh iyo, dorang hakim-hakim itu membuka ruang, intervensi dari luar. Gitu. Itu temuan, itu salah satu temuan dari MK. Begitu kira-kira. Nah, sekarang berarti katakanlah ini jalan. Iya. Jalan sekarang, jadi juga masa kampanye. Nomor urut, bahkan nomor urut ada. Sudah. Gitu. Sudah selesai, ada semua. Nah, sekarang kalau misalnya dari konteks ente, seorang kader PDIP, gitu. Katakanlah di Jakarta sekarang itu mungkin bisa jadi mungkin ente akses informasi itu paling tidak seperti dulu kalau misalnya di Jakarta. Gitu. Nah, di Gorontalo sendiri, polemik yang ada di Jakarta, apakah dia berimbas sampai di Gorontalo? Kalau berimbas dari segi apa? Kalau dari segi perjuangan, kalau yang Ana lihat, kader-kader Banteng ini, kalau orang juga bilang, dorang kader Banteng. Kader Banteng ya? Kader Banteng itu tidak dorang tidak ada ini, dorang tidak ada pengaruh dengan pusat, dengan apa dinamika yang ada di Jakarta itu, dorang tidak pengaruh. Karena memang instruksi dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati itu turun, DP kunci itu buat turun. Baku dapat dengan masyarakat, polo dorang, tanya apa dorang mau. Hanya itu. Jadi itu juga salah satu salah satu bahan yang Ibu Ketua Umum sampaikan waktu anak sekolah kader nasional. Inti dari politik itu adalah bonding. Bonding itu ikatan. Ikatan. Kemudian selain dari itu, bagaimana orang mau kasih satu, orang pe akal, mulut, dan orang pe hati. Itu harus mau satu itu. Dan itu orang mau dapat hanya di baku dapat turun ke lapangan, ke masyarakat. Turun baku dapat. Tidak ada cerita ini bom tunggu dari sini berapa suara pun di sana. Itu tidak akan dapat esensi dari politik. Nah, Ana lihat kader-kader Banteng di Gorontalo, dorang sampai dengan hari ini dorang masih turun, masih melakukan apa yang Ibu Ketua Umum perintah. Karena kan juga PDI Perjuangan ini dengan menjadi penguasa ataupun tidak menjadi penguasa, itu adalah pola yang terulang juga. Iya, itu pola yang umum dilakukan oleh kader PDI, karena itu nilai-nilai perjuangan dari Bung Karno yang dorang ada teruskan. Nilai-nilai perjuangan Marhaen. Iya. Itu yang dia suruh kerja di PDI. Nah, terang coba cerita di Gorontalo. Di Gorontalo sendiri, kader-kader muda yang bacalek di PDIP, presentasinya bagaimana deh? Dengan yang tua, yang senior ya, daripada bilang yang tua, yang senior. Yang senior ya. Kalau tua ini besok, karena langsung dorang mau marah. Siapa mau dibilang tua? Yang senior ya. Yang senior dengan yang muda ini, bagaimana DP ini sih, gitu, di partai PDIP sendiri?
PDI Perjuangan itu adalah partai demokrasiwan. Jadi setelah Ana di dalam, Ana bukan karena sebagai kader PDI Perjuangan, tapi Ana itu selalu almarhum Tisebe itu dia tanamkan pada apa yang Ana suka, Ana harus pelajari dulu apa itu. Itu yang tadi ada rentan waktu Ana berusaha untuk apa dorang, Ana dapat apa. Nah, di PDI Perjuangan itu dorang sangat demokrasi ternyata di dalam. Ada komunikasi yang antara senior dengan junior. Nah, berapa banyak sekarang mungkin DP apa ya? DP orang-orang muda, kemudian DP senior di dalam. PDI Perjuangan itu sekarang dorang sedang bertransformasi. Meskipun kemarin-kemarin generasi muda itu banyak juga. Misalnya di BMI, Banteng Muda Indonesia. Itu ada dorang di situ. Baru ada saya partai Taruna Merah Putih. Itu anak-anak muda semua di situ. Nah, yang Mbak sekarang yang masuk di kontestasi politik sekarang itu yang muda dengan yang senior ini mana lebih banyak presentasinya? Kalau yang sekarang presentasinya Gorontalo ya. Gorontalo itu secara umum memang masih didominasi oleh senior ya. Masih senior. Tapi ruang untuk anak muda itu mulai dorang buka. Jadi misalnya kalamaring kalau anak muda rupa anak, dorang mau kasih nomor urut ini baru nomor urut. Ngana masih muda, nomor 8 ngana. Nomor 9 ngana, nomor bawah itu. Itu bisa jadi masih terjadi di partai lain ya. Anda tidak berani memancing ya. Wah, pancing ya. Anda tidak mengomentari. Mengomentari Anda di partai. Karena Anda cuma tanya. Jadi kalau di PDI Perjuangan yang sekarang itu ruang itu mulai dorang buka. Senior juga mulai sadar. Dorang mulai sadar. Ya. Kita orang ini mau tergantikan. Ya, regenerasi itu harus ada. Iya, pasti ada. Pasti ada, sehingga dorang harus siapkan. Nah, sekarang itu dorang mulai memberikan ruang. Misalnya kalau di Gorontalo itu, di PDI Perjuangan Gorontalo itu banyak juga kader-kader muda yang dorang latar belakang memang bergelut dengan dunia aktivis. Itu banyak. Misalnya ada Teh Anton Abdullah, kemudian ada Teresa Iyo. Itu kader-kader muda yang sekarang mulai senior bukakan ruang untuk ayo bermain. Buktikan lo nih pediri. Iya. Contoh yang paling konkret adalah Ana itu kader muda yang dorang taruh jadi papan kedua ketua DPD. Ente bayangkan. Jadi Ana dorang taruh langsung ngana balapis pati ketua. Bukan karena NTP ini sepak terjang lama di Jakarta? Jadi NTP punya koneksi jaringan di sana? Tidak. Jadi kalau di Kabupaten Gorontalo ada Kak Ais Rahmola. Itu mulai dorang buka ruang anak-anak muda. Anton Abdullah juga mulai dibuka ruang di DPC di Kabupaten Gorontalo. Kebetulan dia juga caleg. Begitu. Jadi mulai dia buka ruang. Karena senior itu dorang mulai sadar bahwa regenerasi itu ternyata hal yang itu pasti, sehingga orang harus siapkan calon pemimpin muda. Karena itu partai itu kan tanpa untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Di situ itu dia gembleng, sehingga kalau di PDI Perjuangan begitu, orang dia betul-betul dia ajar nilai-nilai perjuangan, bahwa masuk ke partai politik itu bukan sekedar berkarir, karena politik itu bukan karir. Di PDI Perjuangan. Misalnya begini, orang dia ajar mau bacalek itu kalau duduk itu bonus. Duduk itu bonus. Tapi poin utamanya adalah ente harus baku dapat dengan NTP masyarakat, NTP tetangga, ente tanya apa yang bikin susah Pak ente uti. Nah, dorang aspirasi ini yang bikin orang harus orang perjuangkan ini. Misalnya kita susah, kita anak mau kuliah DP biaya. Ini kita. Ini yang harus orang sampaikan ke elit-elit partai. Sehingga sangat penting untuk orang kasih duduk orang wakil-wakil di DPR untuk lebih bisa didengar. Untuk memperjuangkan hak-hak di orang itu. Menarik. Nah, soal itu
NTP ini partai kan menciptakan bonding dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, ente sendiri NTP Dapil Kabupaten Bone Bolango. Kabupaten Bone Bolango ya? Bone Bolango. Satu Bone Bolango itu anak Dapil. Satu Bone Bolango. Satu Bone Bolango. Oke, berarti kan dari Pinogu di Tapa sampai di Kabila Bone Raya sana. Di Lunggala berarti masuk. Masuk. Taludaan masuk. Oke. Mokuti ini. Kecuali yang Bolmut ya, Bolmut tidak ya? Mailimbata. Oh, Mailimbata ya. Lewat ya. Lewat ya. Oke, nah sejauh ini kan ente praktis seberapa lama ente mulai dalam tanda kutip mungkin kerja mulai turun dengan masyarakat itu dari kapan sih sejak ente semenjak anak dia plot partai tugaskan. Jadi kalau di PDI Perjuangan itu mau caleg maju ditugaskan itu penugasan. Makanya kenapa ada istilah petugas partai? Ya, karena bahkan Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dia itu petugas partai juga. Okay. Beliau petugas partai yang partai perintahkan untuk mau pimpin ini partai. Iya. Gitu. Itu kira-kira gambaran yang kalau ente tanya, kenapa mau dibilang itu yang itu petugas partai? Makanya semua orang di dalam petugas partai. Oke, makanya masyarakat teman-teman yang bertanya juga sudah terjawab. Jadi kenapa sampai petugas partai? Iya. Bahkan sampai juga pas ketika mau tadudo pun ya tetap ditugaskan partai. Ditugaskan, itu penugasan kepala daerah. Itu partai tugaskan untuk melayani DP masyarakat. Iya. Nah sekarang NTP ini berarti sekitar berapa bulanan ente meriset? Setidaknya kan begini kan, pasti ente harus riset dulu dong. Iya. NTP Dapil ini seperti apa modelnya, bahkan mungkin lawan-lawan politik nanti yang ada Dapil itu juga harus ente ini gitu. Nah, Anda tidak mau bahas soal DP lawan politik, tenang saja ente. Anda tidak mau bahas soal itu. Anda tidak mau bahas soal itu. Cuman kalau sejauh ini yang ente perhatikan, Pak NTP Dapil, kira-kira ada beberapa 1-2 poin deh yang ente bisa ini. Kabupaten Bone Bolango lah. Apa sebenarnya sih dorang masalah dan itu sebenarnya bisa ente selesaikan ketika ente berada di legislatif. Ya. Kalau masyarakat Bone Bolango itu, jadi anak kebetulan memang orang Bone Bolango. Oke, orang Bone Bolango, Kabila. Sehingga Kabila di Tanggilingo anak. Jadi untuk riset anak tidak akan terlalu susah seperti misalnya orang dari mana kemudian ditugaskan masuk ke Dapil itu. Karena itu memang anak orang situ. Nah, dari Bone Bolango pun dari PDI Perjuangan itu ada perwakilan di provinsi, DPRD provinsi. Ini tolong cerita provinsi. Di kabupaten pun memang ada. Tapi di provinsi itu ada di Pak Kris Wartabone. Ana sedikit banyak sering diskusi dengan beliau. Karena beliau juga anak mentor politik yang sekarang, karena sudah masuk partai politik. Dari yang disampaikan, memang Bone Bolango ini, dia itu rupa ini Bone Bolango itu, ente bayangkan mau bilang dia kaya tapi DP uang tidak dapat lihat. Ente mengerti? Oke. Jadi Bone Bolango itu ente bayangkan Bone Bolango itu dia tambang ada. Iya. Kemudian dia sebagian besar wilayah itu wilayah pesisir yang kaya dengan laut. Betul. Banyak pamo, banyak kelompok nelayan. Jangan baca cerita apa-apa, som terlihat sablak apa tidak usah itu. Tidak usah cerita coupling tadi itu. Oke. Saya tidak cuma pamo. Oke. Kemudian DP pertanian juga ada, Cingke dan lain sebagainya. Ya, wilayah komoditi dan sebagainya itu. Wisata juga banyak. Tapi ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah apabila ada kesalahan pengelolaan sumber daya alam di dalamnya. Kenapa? Bone Bolango dengan misalnya dengan permasalahan itu yang boleh torang mau ambil untuk torang perbaiki, bukan mau rubah, tapi torang mau perbaiki apa yang jalan. Misalnya begini, di daerah pesisir, khususnya daerah pesisir, masalah utama di daerah pesisir itu adalah akses pendidikan, Dorong di sana pendidikan kurang. Kebanyakan misalnya dari satu kampung
cuma bos cingke pe anak yang boleh kuliah di. Iya, Padahal Ana salah satu yang merasakan dampak dari sekolah, dampak dari kuliah. Ini gara-gara dulu TCB mau kasih kuliah bom lauka. Oke, iya. Ana sempat kuliah di Gorontalo, ente bayangkan 2 kali Ana pindah jurusan. Jurusan hukum. Di Iksan. Di Iksan ya? Dari jurusan sospol. Oke. Semester 3 Ana malas. Oke. Iya, so tidak masuk-masuk. Baru pindah komunikasi. Karena Oke, kan komunikasi. so TDO. Iya. TDO pindah komunikasi supaya anak penilai masih boleh mau. Masih boleh mau. Iya, mau oke. pindah komunikasi sama juga. Cuma sampai semester 4. Tidak serius Ana. Akhirnya Ana diperhadapkan di dunia kerja yang Butuh sekali. sebenarnya orang Gorontalo itu menurut Ana pintar-pintar Wan. Cerdas-cerdas. Karena orang tak biasa dia didik dengan apa ya? Dengan apa DP nama kekayaan local wisdom, apa DP nama itu lokal kearifan lokal. Kearifan lokal. Menurut Anda orang Gorontalo itu budaya susah. Di Gorontalo itu walaupun dia masuk di 5 provinsi termiskin, tapi ente akan susah dapat di Gorontalo. 5 provinsi termiskin, so yang paling terakhir lagi? Terakhir itu dia di Kaampa. Kaampa ya? Kaampa termiskin. Di Gorontalo itu ente akan susah orang dapat, dia mau kelaparan. Itu contoh lokal wisdom Gorontalo. Iya. Sehingga permasalahan ini yang menurut Ana senior di PDI Perjuangan yang alhamdulillah itu juga jadi salah satu visi misi Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Bahwa satu kepala keluarga harus ada satu sarjana di situ. Caranya apa? Harus orang membuka dorang pe sekolah. Ente bayangkan Wan, Ana pernah pasiar dengan Pak Kris daerah sana. Di satu kesempatan, orang mau buang air kecil, karena tidak boleh tahan. Orang singgahlah di rumah itu, karena memang sepanjang jalan itu dia pantai, baru di ujung jalan ada rumah Wombohe. Rumah Wombohe. Kemudian ada satu rumah, orang tak lewat ini rumah ini. Orang berhenti dah di rumah kedua. Rumah Wombohe juga. Orang masuk di situ, salam. Maksudnya orang itu cuma mau pinjam. Kebetulan orang ada lewat. Orang sampai ke sana itu hanya ada perempuan dengan DP anak 2. Yang satu masih bayi, yang satu masih sekitaran SD lah. Ada bubar main. Kemudian dia so persilahkan orang. Akhirnya orang tanyalah, "Ibu ti Paitua?" Ti Paitua ini ada melaut, ada bawa pamu kasihan. Ada bawa bukan pamu katinting, juga, katinting, rakit kecil. Pigi. Oh ini ti Paitua so ada, so sampai. Akhirnya orang tanyalah. Dari apa? Yang sana itu siapa perumah? Oh dia bilang menurut TCB itu DP papa perumah. Itu cewek perumah. Oh, baru ente tahu DP kamar mandi itu bukan di rumah situ, di gunung. Kan daerah pesisir itu kalau bukan laut, jalan gunung. Kalau bukan mukanya laut, di belakang gunung. Itu atau pun sebaliknya. menurut Ana kasih yang tidak layak. Maksudnya tidak harusnya itu kan. Harusnya tidak begitu. Iya. Kamar mandi minimal dari kamar mandi lah yang layak. Akhirnya orang tanya, yang sana itu siapa perumah? Menurut Om ini, itu saya papa. Kalau di sini Om dengan siapa perumah, ada DP adik lagi satuan. Yang kebetulan nelayan juga. Masih tinggal belum kawin, masih tinggal dengan orang. Sehingga di situ tak pikir 4 orang, Pak Ana khususnya, mau putus ini garis kemiskinan ini tidak ada cara lain selain sekolah. Pendidikan ya. Kasih sekolah DP anak. Dan itu yang akhirnya Pak Kris sampaikan. Kasih sekolah. Kasih sekolah tinggi. Dan Pak Kris kasih DP bantuan, DP jatah. Jadi kalau di provinsi itu ada DP nama pokir. Pokok pikiran. Aspirasi lah. Aspirasi ya, titipan ke eksekutif ya. Iya, ke masyarakat untuk DP pemberdayaan.
dia kasih lah. Akhirnya DP anak itu sekarang SMA kelas 1. Oke. Dan DP jatah, ini bukan karena tipe Kris, tapi ini adalah salah satu manfaat dari orang mau pilih orang yang tepat untuk duduk di legislatif. Karena itu harus mau putus dorong pe garis kemiskinan lewat sekolawan. Tidak ada cara lain. Dan yang ente bikin khususnya yang ente lakukan kalau misalnya kan nanti ente juga pasti punya ini dong, punya plan tersendiri gitu. Ya. Ketika misalnya nanti ada di Puncak Botu, Puncak Botu ya. Jadi biasanya kan kalau sekarang kan paling mau ke dari rumah dinas mau ke ini kan baru terus toh. Ini kan kalau misalnya ini belok kiri toh. Belok kiri. So tidak minta terus ke atas. Tidak. So bisa belok kiri. Oke. Amin. Nah, apa yang ente akan lakukan? Apakah yang ente lakukan juga sama dengan Pak Kris lakukan saat ini yang ente lihat? Atau ente punya gagasan tersendiri? Ya. Begini, ini yang harus orang pahami sama-sama. Apalagi ini ya, apalagi fungsi legislatif itu kan beda sekali dengan eksekutif kan. Jadi ente untuk bisa mengadakan misalnya, katakanlah contoh misalnya beasiswa lah atau misalnya bangun sekolah lah atau apakah semua kan itu bukan NTP ranah gitu ketika di legislatif. Bagaimana itu? Jadi ini juga yang itu ente bilang tadi. Ini yang harus orang pahami sama-sama bahwa legislatif itu tugasnya mengawal visi misi si kepala daerah. Ini pandangan pribadi Liana. Seharusnya visi misi itu yang mengeluarkan adalah kepala daerah. Legislatif itu tugasnya Ana mau awasi ente. Ente visi misi misalnya pendidikan gratis. Ana mau awasi itu apakah itu berjalan dengan benar atau salah. Nah, tapi legislatif itu sekarang dorang ada DP nama itu pokir tadi, aspirasi. Jatah anggaran yang eksekutif berikan untuk pemberdayaan masyarakat. Ini terserah orang mau bikin apa untuk pemberdayaan masyarakat ya. Pengeluarannya dari dinas terkait yang ada. Misalnya macam Taludaa. Di Taludaa itu ada 2 desa. Anak tidak boleh mau cumu, soalnya dorong sudah dapat tahu poli. Di Taludaa itu ada 2 desa wan. Dorang di atas itu banyak pohon cingke. Dorang itu agak susah mau akses pohon cingke karena DP jalan. Jadi ada DP nama Jalan Usaha Tani, JUT. Nah, masyarakat itu, kelompok-kelompok masyarakat itu yang dorang minta, ente bayangkan anak percaya itu dulu bahwa orang masyarakat itu tidak selamanya juga dorang balia di caleg itu doi. Itu ana sadiki karena ana so turun ya, ana so rasa tidak semua balia dapat lihat caleg doi. Jadi dorang akhirnya kelompok masyarakat di sana itu dorang cuma minta jalan usaha tani. Orang mau minta akses karena orang mau PT Cingke, susah orang mau bawa kamar dari atas mau turun ke bawah. Hanya itu yang dorang minta. Apa yang Anda bisa lakukan? Anda boleh mau aspirasikan itu, kasih masuk Anda aspirasi anggaran. Misalnya contoh, satu anggota DPR, apabila dia duduk di alat kelengkapan itu di Banggar, dia ada anggaran setiap tahun yang pemerintah kasih itu untuk dia menjadi aspirasi itu 3 miliar. Bayangkan Wan, dari 3 miliar itu, Anda mau buang 100, itu harus jadi pekerjaan, karena itu pekerjaan buat jalan usaha tani, sehingga dia akan jadi dorong istilah PL, penunjukan langsung. Di bawah 200 juta. Ente bayangkan dari 3 miliar, ada berapa jalan usaha tani yang boleh Anda mau alokasikan untuk Anda orang-orang di Bone Bolang. Itu yang pertama. Dari 3 miliar, ada berapa yang boleh Anda mau aspirasikan untuk Anda mau kasih tarima, TAAT mau suka kuliah. Kau tidak mau kuliah dia? Tidak mau. Tidak mau. Dia orang lain juga jangan usah dia. Kalau bagi orang mau bikin iklan jo TAAT ini. Ayo Basko. Iya. Itu cocok. Jadi itu. Jadi maksudnya pemberdayaan masyarakat itu yang menurut Ana harusnya orang di DPRD apabila duduk dan dipilih diberikan amanah itu kan itu tadi. Politik itu bukan karir. Kalau di PDI Perjuangan, orang diajar politik itu bukan karir. Berarti salah tidak akan ada itu, nggak karir politik ini bagus. Tidak ada istilah itu di PDI. Orang tidak. Karena orang kan petugas. Dorang tugaskan. Partai tugaskan orang untuk duduk di situ misalnya. Sehingga sewaktu-waktu partai boleh mau ambil itu mandat.
Begitu. Jadi partai boleh mau ambil. Ente mau jadi apapun, dia kasih tugas ente. Ente maju jadi bupati ya, napa penugasan? Ente maju sebagai kepala daerah. Di saat ente menurut partai, ngana so tidak perhatikan rakyat-rakyat kecil seperti yang Bung Karno perjuangkan. Dorang mau ambil itu. Tapi tidak menggugurkan ente sebagai kepala daerah. Tapi ente sebagai kader, ente so tidak. Tidak ini. Ya. Begitu itu kalau di PDI Perjuangan. Mantap. Nah, berarti jadi mau masuk PDI Perjuangan? Ya. Oh, dari tadi ini ke ujung. Cerita lama sekali ternyata lupa. Oke. Nah, Ri, apa DP nama? Jadi ini, mungkin hal terakhir yang ingin Anda ini Pak Ente. Kalau misalnya gitu, atau gini deh, ente ngomong sendiri deh ke masyarakat yang nonton hari ini bahwa inilah seorang Riri dan siapa masyarakat Bone Bolango itu harus pilih ente dan kemudian mempercayakan ente itu untuk duduk di puncak Botu yang belok kiri. Oh, yang belok kiri ya? Belok kiri. Supaya naik ke atas ya? Belok kiri dulu, belok kiri. Tidak buat terus ke atas, ke kanan. Belok kiri. Oh iya. Oke. Jadi, kenapa harus Rian Wahyudi Putra NTCO? Yang pertama, Rian Wahyudi Putra NTCO itu bukan siapa-siapa. Saya adalah anak asli Bone Bolango, tepatnya di Kabila, di Desa Tanggilingo, yang saat ini menjalankan apa yang diamanahkan, apa yang diperintahkan dari nilai-nilai luhur yang diperjuangkan oleh seorang Soekarno. Kenapa? Karena Soekarno pada saat itu memperjuangkan hak-hak rakyat kecil yang DP nama misalnya Marhaen, sehingga menjadi salah satu pergerakan yang disebut dengan Marhaenis. Kenapa harus saya meminta mandat? Jadi kenapa mandat itu perlu untuk diminta? Kalaupun tidak diberikan mandat, maka tidak ada kekecewaan di dalam. Karena di kami, di PDI Perjuangan, hal fundamental yang paling menyolok untuk kami perjuangkan adalah dia memenuhi hak-hak rakyat kecil yang ada di Kabupaten Bone Bolango khususnya. Sehingga menurut saya apapun pilihannya, kita harus memastikan bahwa hak-hak kita sebagai masyarakat Bone Bolango khususnya itu terpenuhi dengan orang-orang yang dipilih secara tepat dan amanah. Itu yang paling penting. Karena ada juga tagline yang saya amanah tapi kan bekas koruptor. Misalnya begitu, tapi maju lagi. Misalnya begitu. Sehingga sekali lagi penting untuk memilih siapa calonnya. Siapapun, saya tidak harus meminta harus saya. Tapi siapapun yang dipilih, maka kita harus memastikan bahwa orang tersebut benar-benar amanah dan benar-benar berjuang untuk kepentingan masyarakat Bone Bolango khususnya. Oke, Rian Wahyudi NTCO, everybody. Potetik nomor caleg DPRD Provinsi nomor urut 2 dari Partai PDI Perjuangan. Kertas suaranya warna biru. Oke. Pilih partai nomor 3. PDI Perjuangan. Kemudian dia ada di urutan kedua. Iya, coblos itu ya. Coblos yang itu. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Jadi itu tadi. Abis politik, boleh jadi presenter. Boleh. Boleh. Jadi presenter tamu. Atau sampai akan program sendiri.